Apa kabar di pertengahan awal 2023? Apa kabar hari ini? Sehat ya? Masih kuat menjalani awal tahun 2023 ini? Kamu boleh kok bercerita tentang bagaimana sulitnya hidupmu, atau kamu tengah sangat bahagia dengan keadaanmu sendiri. Bolehlah ditularkan bahagianya, biar yang lain bisa ikut bahagia. Atau yang belum bahagia bisa cari circle yang bisa menerimamu dan memahamimu aja. Paling tidak kamu tidak sendiri kalau harus tidak bahagia. Dan biar bisa menertawakan hidup yang tidak bahagia ini, atau saling menertawakan kalau memang kita sulit untuk bahagia. Lucu ya, kita mau tertawa aja butuh temen. Beberapa hari lalu aku bertemu dengan orang yang baru aku kenal di suatu tempat, yang mana dia itu usianya jauh di atasku. Dari ngobrol-ngobrol tersebut, dia melihat ke wajahku lalu bercerita. Baru saja aku melihat keanehan hidup. Aku bertemu seorang yang cukup hebat dan sukses di usianya yang masih muda. Dia seorang pengusaha yang lumayan dikagumi oleh banyak orang. Dia punya usaha toko dan jual beli properti. Rumah-rumah elit yang sedang dibangun ada di beberapa kota besar maupun kota-kota kecil. Katanya saat ini sedang mendapat pesanan ratusan rumah yang akan jadi hunian para relasi bisnisnya. Dia juga bercerita tentang kesuksesannya dan sangat merasa bangga. Menurutku, teman atau saudara yang seumuran dengannya belum ada yang mengungguli dia di bidang properti. Bahkan, ia menawarkan rumahnya untuk diberikan ke saya sebagai hadiah. Tapi saya tidak menjawabnya langsung. Bahkan, saya diam sejenak. Lalu saya tanya kenapa ia mau memberikan rumahnya ke saya. Ia menunduk sejenak dan menjawab, "Niat saya memberikan rumah ini untuk berterima kasih, Pak. Selama ini Bapak telah menjadi tempat saya bercurhat saat saya mengalami masalah. Bapak membantu saya mencari solusi. Bapak menjadi teman diskusi saya dalam menghadapi hidup ini." Kemudian Bapak menepuk punggungku melanjutkan ceritanya. Dia sebenarnya anak orang yang beradab. Orang tuanya adalah seorang pejabat, namun ia memilih untuk tidak mengikuti jejak orang tuanya. Karena ia tahu tentang masalah ayah dan ibunya yang sering bertengkar karena jarang ada di rumah. Kadang ayah di rumah, ibu di luar, kadang ibu di rumah, ayah di luar. Seakan rumahnya yang megah hanya menjadi penitipan baju dan numpang mandi saja. Bahkan dia sampai sekarang yang usianya di atas 30 tahun masih berstatus sendiri. Dia pernah bercerita pada saya. Dia masih takut untuk menikah jika nanti pernikahannya akan seperti yang terjadi pada orang tuanya. Jarang pulang dan jarang bersama. Ketika bertemu di rumah pun selalu terjadi pertengkaran. Hingga kini dia masih belum menemukan pasangan yang membuatnya yakin dan masih takut untuk menikah. Dia sendiri juga jarang pulang ke rumahnya sendiri atau ke rumah orang tuanya. Bahkan dia sering tidur di rumah bapak atau menginap di penginapan umum. Memang kasihan, Nak. Dia pengusaha properti yang rumahnya ratusan, bangunannya megah, namun masih bingung untuk pulang kemana. Tak terasa air mataku menetes karena terharu dengan cerita itu. Bapak tersebut menepuk-tepuk punggungku dan menasihatiku bagaimana berhubungan dengan orang lain, terlebih menjalani kehidupan berkeluarga. Banyak sekali anak yang tidak betah di rumah karena perilaku orang tua yang membuatnya tidak nyaman. Bahkan anak-anak lebih suka mencari kenyamanan dengan teman-temannya di luar. Dan mereka lebih nyaman dan merasa rumahnya adalah teman-teman yang selalu menjadi teman dalam menjalani hidupnya sehari-hari.
Aku berharap teman-teman tidak mengalami hal seperti itu tadi. Kalaupun ada, mari kita berusaha memulihkan emosi dan jiwa kita. Memang berat dan tidak mudah, tapi yakinlah, selagi kita berusaha, Tuhan akan selalu bersama kita.